dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah sudah bergabung Ibu Ade, Ibu Entin, Ibu Santi, Pak Indra, Pak Rasman, Ibu Like, Pak Khairul Anwar, Ibu Mira, Pak Dr. Rijal, Ibu Sari, kemudian Ibu Sri Kusnayaini, Ibu Suharyanti, Ibu Sukawardani, Masya Allah. Iya, semoga yang lain juga bisa menyusul ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah. Kembali kita bisa dipertemukan di pagi hari ini dalam suasana atau dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terus berikan kita umur yang berkah. Amin. Ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar Al-Quran. Ya, selalu ya kita memulai dengan selalu menggantungkan hati kita kepada Allah, ya, agar Allah terus memudahkan kita dalam belajar. Amin. Ya. Doa yang sering kita sampaikan adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya adalah Robbi zidni ilma. Ya. Yani doa yang sering kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga itu menjadi salah satu senjata kita ya, karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya, baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali mengulang pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita ulangi, ya, dan kita ulang lagi dari kertas ajaib ya. Kita ulang lagi dari kertas ajaib. Masih ingat nadanya ya? Kita sama-sama lagi. Insyaallah. Bi dengan li bagi ya. Baik ya, kita hitung dulu. Wahid, isnani, salasa. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan atas di dalam dari inilah kepada qabri sebelum Adiyahum mereka entah kamu antum kalian anak aku nahnu kami mereka akamukum kalian. Ya, sama-sama terus. Ya, aku kami ini mereka ini itu mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang inna sesungguhnya apakah atau tidak bukan illa kecuali lalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah
ingatlah walakin tetapi sama bagaimana bersama seperti lampu latar kala atau ulama setiap kali laut sekiranya ya agar jikalau tidak akan karena sesungguhnya di bawah Terus bahwa bahwa di atas ada pun di sebelum sesudah bagaimana kemudian ketika ya wahai dari Anda di sisi hatta sampai tak akan sungguh di antara iya. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa lagunya karena lagunya beda Pak, jadi bingung. kita punya lagu sendiri beda-beda. Oh gitu ya. Masya Allah. Coba ya, Masya Allah. Tebak artinya. Ya. Kama. Iya. Sebagaimana. Harusnya udah. Kita udah pertemuan keberapa sekarang ya? 10. Wah, harusnya udah lancar ini. Pertemuan ke-10 harusnya kertas ajaib itu udah seperti Al-Fatihah aja. Ya. lupa lagi Pak Ustadz. Lupa lagi. La'alla. Agar Iya, agar. Pokoknya latih terus. Fauqo. di atas Iya. Hatta sampai. Walakin. akan Masya Allah. Jadi ya coba pakai hafalannya dulu biar biar melatih nih ya. Ternyata saya banyak yang lupa, ternyata saya belum hafal, ya kan? Tahti di bawah. Tahti di bawah, ya. Tahti di bawah. Kemudian inna sesungguhnya ya. Sesungguhnya Kemudian baina di antara iya. Kemudian innama Nama sesungguhnya hanyalah. ya, innama sesungguhnya hanyalah ya. Yang banyak di Al-Quran juga itu adalah illa kecuali. Kemudian lau Sekiranya. lau sekiranya. Seperti itu ya. Kemudian ulaika Mereka itu. Ulaika mereka itu. Ala ain ya ain. Ala Di atas. ala di atas atau atas. Haulai mereka ini. Kum kalian Seperti mereka. Kalian. Ya. Bukan hum. Kalau hum baru mereka ya. Oke, sekarang anta. Kamu. Oke, dalam Al-Quran itu juga banyak. Belakangnya Kami. Oke, kalau kami, kalau nahnu Kami. kami.
Zalika. Itu. Mereka. Mereka itu. Zalika itu. Zalika itu. Coba diulang-ulang lagi ya. Diulang-ulang lagi, hanya 70 kata saja. Ya. Hanya 14 berapa? 14 baris ya? 15 baris. Harusnya udah lancar banget ya. Oke, bisa ya, insya Allah dihafal lagi pekan depan ya. Insya Allah. Lancarkan lagi, Masya Allah. Baik, ini penting ya, kertas ajaib ini penting Bapak Ibu ya, supaya kata-kata yang merah itu yang banyak berulang itu kita bisa kuasai sehingga membantu kita, sangat membantu dalam menyambung-nyambung terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Ya, makanya hafalan wajib ini, ya hafalan wajib yang harusnya kita sering ulang-ulang. Ini kita tidak terasa sudah di pertemuan ke-10, artinya sudah setengah perjalanan. Ya, materi-materi juga Masya Allah bervariasi. Ya, dan Masya Allah membantu kita semua dalam menerjemahkan. Ya kan? Tapi jangan lupa ya pelajaran-pelajaran yang dari awal-awal bahkan sering kita ulang-ulang tiap pekan itu juga sangat penting untuk kita hafalkan ya, kita hafalkan. Ya, silakan bagaimana caranya? Apa mungkin kayak pernah saya sampaikan, mungkin ditulis di kertas, kemudian dibuat kayak kartu-kartu, dibuka, ditebak artinya, atau mungkin tulis-tulis kalau ada whiteboard di rumah ditulis, ya ditebak, sehingga langsung spontan tuh. Kalau ketemu kata itu langsung, nah, ya. Siap insya Allah? Insya Allah siap Insya Allah, ya. Baik. Paham Al-Quran? Insya Allah. Pokoknya banyak mengulang, banyak latihan, banyak menghafal. Insya Allah pahalanya semakin besar. Ya. Baik, itu kertas ajaib. Kemudian pola garis. Kalau pola garis gampang banget ini. Pola garis, pola angka masih ingat pasti kan? Hijau, lampau, telah. Ya, pola garis dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Hijau, lampau, telah. Merah sekarang tempat telah. Biru berlaku orangnya. Kita perintah akhiranlah. Ya, kalau garisnya hijau berarti fi'il madhi. Ya, ya kan? Kata kerja lampau. Kalau garisnya hijau merah, kalau garisnya warna merah berarti fi'il mudhari. Kata kerja sekarang. Nah, kalau garisnya warna biru berarti dia isim fa'il atau kata pelaku. Kalau garisnya warna hitam berarti itu adalah fi'il amar atau kata kerja perintah. Nah, itu harus boleh itu dipakai, dihafalkan untuk membantu dalam dalam menyambung-nyambung terjemahan yang ditugaskan kepada kita ya. Baik, sekarang pola angka. Atas kanan 30 juz ya. 1, 2, 3. Atas kanan 30 juz. Ya, terus. Kiri ayat kali berulang. Iya, bagus ya. Baik Bapak Ibu. Itu sudah sering kita ulang-ulang ya, pola garis sudah, kemudian pola angka. Ya, kemudian tugasnya Masya Allah, ternyata tugasnya masih sama Bapak Ibu. Harusnya kita udah hafal. Tugas Anda pertemuan ke-11, mengulang kertas ajaib baris 1 sampai 15. Ya, ini tugas, berarti harus diulang-ulang lagi. Ya, tetapi tidak diulang lagi di kelas. Sudah, makanya saya pernah sampaikan, kita sampai pertemuan ke-10 saja. Ke-11 sudah, tinggal ibu-ibu dan bapak-bapak yang yang mengembangkan sendiri, ya. Dan ini mudah insya Allah ya, bisa latihan sendiri. Baik,
Ini tugasnya, jangan lupa ya. Boleh difoto lagi, sudah? Ya, Ustaz. Baik. Oke, paham Al-Quran? Mudah insya Insyaallah. Mudah insya Allah. Baik. Bapak Ibu, Masya Allah, hari ini kita masuk pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10 ya. Berarti ada materi baru lagi nih. Ya. Ada materi baru lagi, tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, alangkah indahnya kalau kita mengulang pelajaran yang pekan kemarin. Masih ingat ya pelajaran yang pekan kemarin? Insya Allah Ustaz. Nah, apa itu isim fa'il? Ya, atau kata pelaku. Kata pelaku. Iya, garisnya warna apa kalau isim fa'il? Garisnya warna apa kalau dalam Biru. Warna biru ya. biru. Dan polanya sudah kita ajarkan, wazannya kita sudah ajarkan ya. Bagaimana polanya? Ada yang masih ingat? Fa'il. Fa'il, Fa'il. fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Nah, itu kan polanya kan? Itu wazannya yang sudah kita pelajari pekan kemarin, ya kan? Huruf pertamanya dipanjangin. Coba lihat, semua huruf pertamanya dipanjangkan. Ya kan? Fa, ini kan dari kata mengerjakan ini, dari kata fa'ala. Nah, selalu kita pakai kata mengerjakan ya untuk sebagai pola. Di mana-mana begitu. Ya. Nah, dan sudah kita pelajari fa'il, orang yang mengerjakan. Nah, berarti ya kan kalau tambah waw nun di belakang atau ya nun berarti orangnya banyak. Orang berarti fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Ya. Kalau perempuan yang mengerjakan berarti tinggal tambah apa tambahannya? Apa sah? Tak marbutoh. Nah, tak marbutoh, tak yang terikat. Ini kan tak yang terikat, tak yang bulat itu. Nah, itu namanya perempuan yang mengerjakan. Kemudian tambah alif dan tak yang terbuka, nah, itu berarti perempuannya banyak. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Ya, baik. Coba kita ulang nadanya ya. Kita ulang nadanya sama-sama. 1, 2, 3. Fa'il, fa'il, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, fa'il, orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan, perempuan yang mengerjakan. Iya. Nah, sudah. Ini kan sebagai polanya. Nanti kata-kata apa saja tinggal mengikuti ini. Misalnya kata syukur, berarti gimana cara rubahnya? Syukur. Patokannya fi'il madhi. Syakir. Iya. Artinya pasti udah tahu sama aja. Syakir, orang yang bersyukur, sudah ya. Misalnya kata zikir. Zikir. Kata zikir berarti zakir. Ya, artinya zakir, orang yang berzikir dan seterusnya ya. Oke. Ini ada yang nggak bisa masuk ya? Kenapa nggak bisa masuk katanya nih? Ada yang nggak bisa masuk? Baik. Dan kata-kata yang lain. Dan ini sudah Bapak Ibu sudah setoran ya. Semua sama.
Misalnya kata yang sepola juga misalnya kata apa? Sujud. Kalau sujud berarti orang yang bersujud gimana? Sajid. Sajid gitu. Jadi gini Bu, saya sampaikan ya. Untuk merubah ke isim fa'il ini patokannya fi'il madi. Karena dia kalau sudah ketemu fi'il madinya pasti bisa berubah ke isim fa'il. Ya kan? Kayak contohnya sujud. Sujud itu fi'il madinya apa? Sajadah. Sajada. Sajada, ya kan 3 huruf, sajada. Nah, rubah ke isim fa'il tinggal dipanjangin aja huruf pertamanya, kemudian huruf sebelum terakhir jadi kasroh. Sajid. Kalau sudah ketemu atasnya, ke bawah bisa. Sajid, orang yang bersujud. Sajidun, sajidin, orang-orang yang bersujud. Orang-orang yang sujud. Ya, kalau perempuan yang bersujud berarti Sajidah. sajidah, perempuan yang bersujud. Sajidat, perempuan yang bersujud. Dan kata-kata yang lainnya. Ini kalau 3 huruf. Bisa ya? Insyaallah. Ini sudah ini pekan kemarin dan sudah ibu-ibu sudah setorkan insya Allah ya. Baik. Dan ini kita sudah latihan ya. Nah, ini materi baru hari ini, Bu. Materi baru hari ini ya, kembali kita ini lagi konsentrasi kita. Ya. Kita fokus lagi menerima materi yang baru. Ya, masih ada hubungannya dengan yang kemarin. Masih ada hubungannya dengan pertemuan yang ke-9. Baik. Pertemuan yang ke-9 kita membahas isim fa'il. Pertemuan yang sekarang juga isim fa'il. Kira-kira ada yang tahu bedanya apa? Tambah mim, Pak. Ya. Ya. Betul. Kalau kemarin itu isim fa'il yang asalnya 3 huruf. Oke? Kan kita tahu ada juga kata kerja yang asalnya 4 huruf. Ternyata Ibu, berbeda jumlah hurufnya, maka perubahan kepada isim fa'il juga agak berbeda sedikit aja. Oke? Kalau kemarin di 3 huruf wazannya yang sudah kita hafalkan tadi polanya, huruf pertamanya dipanjangin, ya misalnya fa'ala mengerjakan. Berarti orang yang mengerjakan huruf pertamanya dipanjangin fa'il. Nah, sehingga kata-kata yang 3 huruf itu mengikuti pola yang tadi. Kata-kata yang 3 huruf mengikuti pola ini. Makanya latihannya kita kan kata-kata yang 3 huruf itu kan ini. Ibadah, zikir, syukur, sabar, ilmu, amal. Ya kan 6 kata ini kan ini adalah kata-kata yang asalnya 3 huruf. 3 huruf. Coba ibadah berapa huruf? 3. Abada. 3 huruf kan? Zikir, zakar. 3 huruf. Syukur, syakaro. 3 huruf kan? Sabar. Sobaro. 3 huruf kan? Berilmu atau mengetahui. Alima. 3 huruf. Beramal. Amila. Karena ini 3 huruf, maka dia mengikuti, kalau dia mau dibuat isim fa'il, maka dia mengikuti wazan yang ini. Karena ini adalah wazan isim fa'il yang 3 huruf. 3 huruf. Nah, sebagaimana kita tahu, ada juga kata kerja yang asalnya 4 huruf. Sudah pernah kita bahas di fi'il madhi ya. Kata apa di fi'il mudhari juga sudah, bahwa ada kata kerja yang 4 huruf. Misalnya kata apa aja yang 4 huruf itu? Kata iman, infak, jihad, jahadu. Iya, kemudian bertasbih kan? Itu kan contoh kata-kata yang 4 huruf. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan kalau katanya ya asalnya 4 huruf ya di fi'il madhinya, maka wazannya isim fa'ilnya itu seperti ini. Ya, wazan fi'il madhinya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Ya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah huruf pertamanya menggunakan huruf mim dhammah. Huruf mim berharokat dhammah. Sehingga bukan kayak tadi, bukan huruf pertamanya dipanjangin.
Ya, itu yang 3 huruf selesai sudah. Sekarang yang 4 huruf. Ya 4 huruf kalau mau dirubah ke isim fa'il, maka huruf pertamanya dipanjangkan. Huruf pertamanya ditambahkan mim dengan dhammah. Nah, oke ya, kita coba dulu. Maka di sini muf'il. Coba semua bilang muf'il. Ya, muf'il itu berarti artinya orang yang mengerjakan. Masih kata fa'ala ini, mengerjakan. Oke? Cuma ada tambahan mim, bunyinya menjadi muf'il. Muf'ilun, tulisannya muf'ilun, tapi dalam latihan kita bilang aja muf'il. Ya. Supaya membedakan dengan yang di bawah. Muf'il, coba bilang muf'il. Iya, jadi huruf pertamanya mim dhammah, kemudian sebelum terakhir kasroh. Muf'il, mu'min. Ya, muf'il, orang yang mengerjakan. Ya udah, kalau mau dijadikan orang-orang, tinggal tambah wawu nun di belakang atau ya nun, sama aja dengan yang kemarin. Oke? Berarti muf'ilun atau muf'ilin. Nah, ada tambahan apa di belakangnya, wawu dengan nun atau ya nun ya? Ya. Nah, kalau ada tambahan berarti orangnya banyak, berarti bukan cuma orang yang, tapi Orang-orang yang. orang-orang. Gampang ya, gampang banget sebenarnya ini. Gampang. Ya. Gampang sekarang Ustaz. Gampang kalau dilihat-lihat. Oke. Kemudian kalau perempuan yang mengerjakan, tinggal tambah apa di belakang? Tambah tak marbuto. Ya, memang ini tak khusus perempuan, namanya tak marbuto, ya. Tak yang menunjukkan muannas, perempuan. Ya, nah berarti yang untuk perempuan yang mengerjakan berarti muf'ilah. Coba semua bilang muf'ilah. Iya. Tulisannya muf'ilatun, tapi dalam artian kita bilang aja muf'ilah. Karena berhenti ya. Oke, kalau perempuannya banyak yang mengerjakan, berarti muf'ilat. Ya kan? Muf'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Nah, ya, jadi saya ulangi, muf'il orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah perempuan yang mengerjakan, muf'ilat perempuan yang mengerjakan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nadanya bagaimana? Sama aja. Muf'il orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin orang-orang yang mengerjakan, muf'ilah perempuan yang mengerjakan, muf'ilat perempuan-perempuan yang mengerjakan. Bisa ya? Oke, kita coba ya satu kali. Wahid, isnani, salasa. Muf'il orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin orang-orang yang mengerjakan, Muf'ilah perempuan yang mengerjakan, muf'ilat perempuan yang mengerjakan. Oke, insya Allah hafal ya, insya Allah hafal. Kalau sering-sering diulang ya. Dan ini banyak contohnya di Al-Quran, Bu. Nah, kita lihat contohnya dalam Al-Quran ya. Misalnya muf'il. Muf'il itu kan orang yang mengerjakan, karena memang dari kata mengerjakan ya, fa'ala. Contohnya misalnya ini. Mukmin. Coba lihat, mukmin. Apa artinya mukmin? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Kan asal katanya kan iman. Iman itu kan 4 huruf. Untuk mau dirubah ke isim fa'il, maka dia pakai wazan yang ini, yang pakai mim di depannya. Kata iman kan? Nah, maka kita mengatakan orang yang beriman bukan amin, bukan yang kayak tadi tuh, yang kalau yang kayak tadi kan fa'il, orang yang mengerjakan. Kalau iman berarti amin, enggak. Iman itu kan 4 huruf. Maka untuk mengatakan orang yang beriman, berarti dia pakai wazan yang ini, pakai mim di depan. Jelas? Amin. Nah, sering kan dengar mukmin. Orang yang beriman. Beriman. Nah,
Mukminah. Atau misalnya orang yang berjihad. Mujahid. 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 Karena memang kata jihad memang di 4 huruf kan dia kata jihad itu. Mujahidah. Mujahid ya kan tinggal tambah mim di depan. Dari kata jahada yujahidu. Ya mujahidun. Nah, ya. Jelas Ibu? Insya Allah jelas, Ustaz. Kata-kata yang lain banyak yang 4 huruf misalnya orang yang musyrik berarti apa? Musyrik. Musyrik. Ya kan 4 huruf kan itu? Musyrik. Orang yang berislam berarti Muslimun. muslim. Nah, ya kan? Jelas kan? Ya kan? Banyak contoh-contohnya. Baik. Nah, ini kan yang orang, satu orang. Mukmin. Ya, mujahid, satu orang mujahid, mukmin, satu orang beriman. Nah, kalau tambah waw nun atau ya nun di belakangnya berarti menunjukkan banyak. Muf'ilun, muf'ilun atau muf'ilin artinya orang-orang yang mengerjakan. Berarti kalau mukmin tapi banyak orang nih, orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Mukminun. Mukminun atau Mukminin. mukminin, ya kan tinggal tambah waw nun. Tuh kan? Mukminun, orang-orang yang beriman. Atau sama mukminin. Jadi mukminun pokoknya tambah waw nun di belakang atau ya nun sama aja artinya. Itu menunjukkan banyak orang. Jelas? Ya, berarti kalau kata mujahid, kalau satu orang mujahid, Mujahidun. mujahid. Kalau banyak orang yang berjihad berarti Mujahidun. nah, sering kita dengar kata-kata itu. Para mujahidin tuh. Nah, berarti para mujahidin. Nah, kan benar. Mujahidun. Nah, ini kan mujahidun, orang-orang yang berjihad, ya kan? Mujahidin, orang-orang yang berjihad sama. Selalu ini bergandengan waw nun ya nun, harus dituliskan dua-duanya karena kadang datang dalam bentuk waw nun, kadang datang dalam bentuk ya nun. Tugasnya kita di sekejap mengetahui maknanya aja. Nggak perlu kita jelaskan kapan jadi waw nun, kapan jadi ya nun. Itu di disiplin ilmu yang lain itu. Ya nahwu shorof. Takutnya ada susu yang nyempil di situ. Baik. Kita lanjut ya. Jelas yang ini, Bu? Jelas nggak ada. Insya Allah nggak ada masalah ya. Nah, ini contohnya dalam Al-Quran. Muttaqin. Ya kan? Orang-orang yang Orang-orang yang bertakwa. Kalau dulu kan ibu harus buka buku dulu kan. Oh, kata dasarnya takwa. Kemudian cari perubahannya sampai jadi muttaqin. Nah, sekarang udah tahu. Muttaqin itu kalau ada ya nun berarti banyak orang yang takwa. Berarti orang-orang yang bertakwa, apalagi garisnya biru. Jelas ya? Muttaqin, orang-orang yang tuh depannya mim lagi. Depannya mim. Karena memang dia 4 huruf. Takwa ya. Muttaqin. Nah, ya. Mu'minin. Muttaqin. Kan? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya perempuan yang mengerjakan. Inilah. Mu'ilah. Nah, kalau perempuan yang beriman berarti Mukminah. mu'minah. Bina. Tinggal tambah marbutoh di belakang sesuai kan wazannya. Perempuan yang beriman, mukminah. Kan gitu. Bahasa Arab begitu, Bu. Mukmin laki-laki beriman. Mukminah perempuan yang beriman. Ya. Mukminah atau mukminatun sama aja itu bacanya ya. Muslimatun. Nah, itu juga sama. Pokoknya depannya huruf mim, kemudian belakangnya ta marbutoh. Atau misalnya perempuan yang berjihad. Tinggal tambah ta marbutoh. Mujahidah. Nah, makanya ada nama orang biasanya perempuan mujahidah. Kalau anak perempuan jangan kasih nama mujahid. Ya, itu laki-laki, mujahid. Wah, itu orang ya, berarti artinya mujahid dia, orang yang berjihad nanti. Ya. Kalau perempuan, anaknya perempuan ternyata ya udah tinggal tambah marbutoh di belakang. Mujahidah. Perempuan yang berjihad ya. Jelas, Ibu? Kita lanjut dulu. Kemudian banyak perempuan yang mengerjakan banyak. Muf'ilat. Perempuan yang mengerjakan. Ya, berarti kalau perempuan yang beriman apa?
Mu'minat. Mantap. Mu'minat. Sama, ikuti aja wazannya. Ya kan, depannya mim, ya, kemudian ada alif dan ta terbuka di belakang. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Sama dengan kalau muslim, kalau banyak perempuan-perempuan muslim. Muslimat. Kan gitu ya, sama. Karena dia asalnya 4 huruf semua itu. Atau banyak perempuan-perempuan yang berjihad. Mujahidat. Mujahidat. Sama kan? Tinggal tambah alif dan tak terbuka di belakang. Ini namanya tak terbuka. Kalau yang tadi tak terikat namanya. Kan taknya gini, kalau ini kan terikat namanya. Yang tak yang bulat itu terikat. Kalau sudah gini kan terbuka. Ya. Mujahidat, perempuan-perempuan yang berjihad, dan masih banyak contoh dalam Al-Qur'an ya. Baik, kita ya. Itu setelah mim ada yang kan dimatikan hurufnya. Kalau yang panjang lu harkat itu dianggap satunya mati gitu. Yang mana, Bu? Ini sebelum ini nih Seperti mu'minat. Oh, mantap. Bagus juga pertanyaannya nih. Kenapa Gi? Mungkin ada yang tanya begini, Ustadz, kenapa yang satu mukmin ya? Misalnya mukmin, Ibu Yakun? Huruf duanya sukun. Ini ada yang enggak sukun. Yang ada alifnya, ada yang ada alifnya. Iya, seperti Oh, mujahid. iya. Paham ya, Ibu-ibu? Paham ya yang Ibu Har tanyakan ya? Karena Ibu asalnya kata jihad memang begitu. Coba fiil madinya jihad apa? Jahada. Fiil mudhari'nya? Yujahidu. Memang huruf depannya panjang. Huruf ja-nya itu panjang. Jahada. Jadi nggak ada huruf yang dimatikan, Ustaz ya? Oh, nggak ada. Untuk wazan dia ini. Kan memang kan untuk yang 4 huruf itu kan ada 3 wazan. Ada yang wazan af'ala, ada fa'ala, ada yang ada tasdidnya fa'ala. Jadi dia tergantung. Ya. Kayak kata iman. Iman berarti mukmin. Ya, itu Ya. kan mati mu'nya. Betul. Kalau kata mujahid, kenapa ada alifnya? Karena memang asal fiil mudhari'nya dia ada apa? Ada alif di depan jim. Ya. Tapi dia yang termasuk 4 huruf ya, Ustaz? Tapi dia termasuk 4 huruf. Ya, makasih Ustaz. Jadi gini, Bu. Saya ulangi ya. Bedanya yang 3 huruf dan 4 huruf, bedanya di sini. Kalau yang 3 huruf, patokannya saya tanya. Kalau yang 3 huruf nih, isim fa'il yang 3 huruf ya, itu patokannya fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Kalau isim fa'il yang 4 huruf, patokannya adalah fi'il mudhari. Coba nanti dibuktikan. Nggak jauh beda itu. Ya. Kayak ini, Bu. Kayak muf'il. Putus. Bapak Ibu coba lihat wazan yang ada di layar. Coba semua bilang muf'il. Coba apa fi'il mudhari'nya dia fi'il mudhari'nya iman? Itu mati mudhari'nya. Tuh kan yu'minu enggak enggak jauh beda dari fi'il mudhari'nya kan? Fi'il mudhari'nya apa? Yu'minu. Lihat. Cuma hurufnya diganti mim, ya enggak? Kemudian huruf sebelum terakhir sama kasrah. Yu'minu yu'minuna. Kemudian di sini fi'il mudhari'nya yu'minuna. Nah, di sini mu'minuna. Mu'minina. Nah, gitu ya. Jadi kalau isim fa'il yang 4 huruf itu mirip-mirip dengan fi'il mudhari'nya. Sudah jelas atau masih bingung?
Masih bingung. Masih bingung? Oke, sekali lagi saya Perlu jelaskan. latihan, Ustaz. Ya, saya jelaskan sekali lagi, Ibu ya. Nanti ibu-ibu lihat lagi di bukunya, cocokkan lagi dengan yang dipahami pekan kemarin. Saya ulangi lagi. Kita tahu bahwa pada pelajaran yang kemarin, minggu kemarin, kita belajar isim fa'il juga. Ya, oke. Tapi yang 3 huruf. Oke. Cara membuat isim fa'il yang 3 huruf, itu dilihat dari fi'il madinya. Misalnya syukur. Kita mau jadikan syakir, maka kita lihat ke fi'il madhi syakaro. Mirip itu. Mirip-mirip kan? Syakir dari syakaro. Nah, sekarang ini juga isim fa'il tapi 4 huruf. Tapi 4 huruf. Ciri-ciri isim fa'il yang 4 huruf itu depannya mim. Ya. Maka cara membuatnya adalah patokannya adalah fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya atau kata kerja sekarangnya. Ya. Sehingga dia tidak terlalu jauh beda dari situ. Ya, contohnya kata infak. Ya. Kata infak. Fi'il mudhari'nya dia berinfak yunfiku. Nah, berarti orang yang berinfak menjadi munfiku. Munfik. Ya kan? Fi'il mudhari'nya yunfiquna, mereka berinfak. Berarti tinggal ditambah waw nun. Munfiquna. Munfiquna munfiqina. Iya. Jelas ya? Insyaallah. Iya, kalau masih bingung di penjelasan itu intinya kembali dulu ke sini. Kembali lagi ke isim fa'il bahwa wazannya seperti ini. Ya. Apa itu wazannya? Wazannya adalah di depannya pasti harus tambahkan huruf mim. Kemudian huruf sebelum terakhir ada kasroh ya, yang bagian atas nih, ya muf'il. Yang bagian bawah kan tinggal mengikuti itu, ya. Baik Bapak Ibu, ini sebagai wazan dan contoh katanya misalnya, enggak di sini nggak dituliskan ya. Ya. Tugasnya kalau sudah hafal, tugas Anda pertemuan ke-11 setoran wazan isim fa'il 4 huruf. Ya. Yang tadi itu wazannya. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat, muf'il, orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan, muf'ilah, perempuan yang mengerjakan, muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Kemudian pilih satu kata dari 4 kata yang biasa kita pakai itu, Bu. Apa aja itu? Iman, infak, tasbih, iman, infak, jihad, tasbih. Islam, syirik, hijrah. Nah, boleh kalau mau ditambah dengan kata yang sepolah, misalnya kata apa Pak yang di kata yang sepolah? Islam. Oke. Terus syirik, hijrah, mengharamkan. Nah, boleh. Dari 8 kata itu silahkan pilih satu. Saya kasih contoh ya. Coba, jangan saya dulu, biar yang lain juga. Coba Pak Indra Hadi. Pak Indra pilih satu kata, coba Pak, kita mau dengarkan Bapak rubah ke wazan isim fa'il yang 4 huruf. Jihad. Oke, coba kata jihad, Pak. Bapak rubah ke ya, mujahid gitu. Mujahidun, mujahidin, mujahidah, mujahidat. Artinya Pak, mujahid. Mujahid, orang yang berjihad. Mujahidun, mujahidin, orang-orang yang berjihad. Bagus. Mujahidah, perempuan yang berjihad. Mujahidat, perempuan-perempuan yang berjihad. Nah, bagus. Ya, Ibu Like. Bisa Bu latihan? Enggak apa-apa Bu, kita latihan di sini kita tempat latihan ya.
Coba Ibu pilih satu kata Ibu rubah. Nanti kita koreksi kalau mungkin keliru. Infak. Nah, coba infak Bu. Ibu ikuti wazan ini. Infak itu 4 huruf kan? Maka untuk merubah ke isim fa'il maka dia ikuti wazan ini. Berarti gimana? Munfik, munfikun, munfikin, munfiqat, munfiqah. Munfiqah. Jadi ha ya Bu. Munfiqah. Munfiqah, munfiqat. Artinya Bu, munfiq. Munfik orang-orang yang Eits, orang yang satu- munfik, Orang yang berinfak. orang yang infak. Munfikun, munfikin, orang-orang yang berinfak. Munfiqah, perempuan yang berinfak. Munfiqat, perempuan-perempuan yang berinfak. Iya, ada 8 kata ya. Tadi Pak Indra sudah kata jihad, Ibu Lika sudah memilih kata infak. Nah, Ibu Lika coba tunjuk Bu Lika siapa? Ibu tunjuk untuk memilih kata kemudian dirubah. Ibu Dewi. Nah, coba Ibu Dewi pilih satu kata. Nanti Ibu Dewi tunjuk lagi temannya. Tasbih, Ustaz. Oke, tasbih silakan Bu. Berarti orang yang bertasbih gimana? Musabbih, Bagus. musabbihun, musabbihin. Musabbihah, musabbihat. Mantap. Terus artinya Bu? Musabbih, orang yang bertasbih. Bagus. Musabbihin, musabbihun, musabbihin. Orang-orang yang bertasbih. Musabbihah, perempuan yang bertasbih. Musabbihat, perempuan-perempuan yang bertasbih. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Dewi silakan pilih Ibu. Siapa kira-kira yang Ibu mau pilih? Pak Khairil. Pak Khairil Anwar. Silakan Pak, pilih bebas kata apa yang Bapak mau rubah. Nanti kita koreksi. Iman. Kata iman silakan Pak. Wah, itu mantap itu. Silakan. Mukmin. Mukminun. Mukminin, ada mukminin. Iya, iya ada. Mukminah, mukminat. Oke, artinya Pak dari atas mukmin. Mukmin, orang yang beriman. Bagus. Mukminin, mukminat, mukminun, mukminin, orang-orang yang beriman. Mukminah, perempuan yang beriman. Mukminat, perempuan yang beriman. Ah, sudah ya? Sudah. Oke, mantap. Silakan Pak, tunjuk Pak. Kita ada 8 kata ini, kita mau ini. Masih ada pilihan kata yang lain. Siapa yang kelihatan di sini aja? Ada nama Lika yang kelihatan nih. Sudah tadi, Bu. Sudah tadi Pak. Saya ada Pak. Nah, itu ada yang mau ditunjuk Ibu Entin ya? Ya, Bu Entin. Ya, Ibu Entin, silakan. Silakan Bu Entin. Muslim. Oke, silakan Bu. Bagus. Islam, berarti Muslim. 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 Muslimun. Muslimin. Muslimah. Muslimat. Mantap. Terus Muslim. Orang yang Muslim. ya, bisa juga begitu. Bisa langsung bilang orang yang Muslim ya, karena udah diketahui itu maknanya. Atau Ibu bilang bisa juga bilang orang yang berislam, tapi lebih pas tadi orang Muslim itu. Udah mantap itu. Muslim, orang yang Muslim, Ya. Muslimun, muslimin, orang-orang yang Muslim, muslimah, perempuan yang Muslim, muslimat, perempuan yang Muslim. Alhamdulillah. Ibu Entin pilih Ibu. Siapa temannya mau ditunjuk Ibu? Ibu Santi.
Nah, Ibu Santi katanya. Pilih, Bu. Ibu Santi, silakan. Pilih katanya. Ustadz, maaf lagi di camping camp ini, jadi saya Oh. cuma mendengarkan aja ya Ustadz. Oke, siap, siap. Maaf ya Ustadz. Ya, maaf ya, silakan. Ya, silakan dipilih, Bu. Ibu Entin dipilih lagi, Bu. Ibu Santi tadi mau ini? Mau coba? Suaranya, Ibu? Atau Ibu Santi? Ibu Santinya lagi belum bisa, Ustaz. Oh, belum Lagi bisa. Oke. camping, ya. Ibu Entin diganti, Ibu Entin. Suaranya, Ibu. Suaranya belum terdengar, Ibu Entin. Unmute Bu Entin. Ya, saya saja. Ah, boleh. Siapa ini? Rasman. Pak Oke, Rasman. silakan. Silakan Pak Rasman. Yang sekolah, kata sekolah, musyrik. Oke, musyrik. Silakan, Pak. Musyrik, musyrikah, musyrikat. Ulang, Pak. Diulang. Musyrik. Musyrikun, musyrikin, musyrikah, musyrikat. Artinya, musyrik. Orang yang musyrik, Oke. musyrikin, orang-orang yang musyrik, musyrikah, orang yang musyrik, musyrikat, perempuan-perempuan yang musyrik. Iya, boleh dibilang begitu, ya, orang yang musyrik atau bilang orang yang berbuat syirik, sama aja itu. Orang yang musyrik atau orang yang berbuat syirik, sama. Tapi kata musyrik itu udah ketahuan. Mantap. Ada lagi? Silakan Pak Rasman ditunjuk. Ibu Mira, Ibu siapa? Selatan. Jaksel. Oh, ya Ustadz. Ya, Ibu Mira, Jaksel. Jaksel ini Jakarta Selatan ya, Bu? Iya Ustadz, takutnya ada yang sama namanya. Oh, siap. Ya. Saya hijrah Ustadz. Oh ya, hijrah berarti gimana? Muhajir, Oke. muhajirin. Muhajirun dulu. Oh, muhajirun, muhajirin, muhajirah, muhajirah. Muja. Salah. Muhajir, Ustadz. Iya betul saya yang salah. Iya. Iya betul muhajir. Ya. Muhajir, orang yang berhijrah. Muhajirun, muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Muhajirah, perempuan yang berhijrah. Muhajirat, perempuan-perempuan yang berhijrah. Alhamdulillah. Ibu tunjuk, kayaknya kata yang terakhir, mengharamkan. Ibu Mbak Sri Wahyuni, Ustadz. Wah, Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni ada? Iya, ada Ustadz. Baru nongol ini. Oke. Apa haram ya? Iya, mengharamkan. Mengharamkan berarti muharram. Muharrim. Oh, muharrim. Gini. Saya sampaikan ya. Ini kan 4 huruf. Saya sampaikan berarti ngelihatnya ke fiil mudhari'. Fiil mudhari' mengharamkan kan yuharrim, ya kan? Yuharrim. Fiil mudhari'nya mengharamkan apa? Fiil mudhari' mengharam yuharrim. Nah, untuk dirubah ke isim fa'il tinggal tak ganti mim aja depannya menjadi muharrim. Muharrim gitu. Oke, silakan. Ya. Muharrim, muharrimun, muharrimin, muharrimat, muharrimah, muharrimat, muharrim, orang yang haram, mengharamkan, orang yang mengharamkan. Ya. Muharrimun, muharrimin,
orang-orang yang mengharamkan. Muharrimah, perempuan yang mengharamkan. Muharrimat, perempuan-perempuan yang mengharamkan. Mengharamkan. Iya, gitu ya. Paham Al-Quran? Udah, insya Allah. Iya, materinya selesai Bu, cuma sampai di situ. Ya, ini pembahasan isim fa'il terakhir sudah. Ya, pembahasan isim fa'il. Baik, sebelum kita lanjut ke menerjemahkan dan penjelasan tentang tafsir yang kita akan baca, ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Ustadz. Ya. Berarti kalau kan suka ada yang ceramah bilangnya muslimin, muslimah, itu berlebihan gitu Ustadz ya? Harusnya muslimin aja cukup gitu ya? Oh enggak, dia sebutin dua-dua Bu. Muslimin kan, muslimin ya biasanya untuk laki-laki ya. Kaum muslimin. Tapi kalau ada yang hadir perempuannya banyak, jamaah perempuan muslimat. Oh, jadi tetap disebutkan ya? Iya, sebenarnya kalau dibilang kaum muslimin, sebenarnya udah masuk itu, laki-laki perempuan udah masuk semua di situ. Wahai kaum muslimin. Karena biasanya penyebutan untuk domir laki-laki biasanya perempuan juga udah masuk. Tapi biasanya kalau mau dirinci lagi ya bisa juga. Karena ada penyebutan khusus perempuan, ada juga muslimat. Kaum muslimin dan kaum muslimat bisa. Ya, atau satu kaum muslimin yang berbahagia. Satu kali aja boleh, enggak. Jadi bisa salah satunya atau bisa dua-duanya. Ya. Karena kalau kita orang Indonesia biasanya kalau nggak disebutin kayak gimana juga ya. Ada ya, maksudnya biasanya kita tahu kalau ada perempuan kan muslimat gitu kan. Yang jelas bagiannya laki-laki adalah bagiannya perempuan, tapi bagiannya perempuan bukan bagian laki-laki. Iya. Begitu dia. Bagus. Oke, bagus Ibu. Ada lagi? Silakan ditanyakan. Ini isim fa'il. Jelas ya? Sudah tahu bedanya yang 3 dengan 4 huruf ya? Ciri-cirinya juga beda. Bentuknya beda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ini diulang. Maka tugasnya Ibu, jangan lupa. Tugasnya adalah setoran wazan isim fa'il 4 huruf. Wazannya yang mengerjakan itu. Kemudian mengubah satu kata 4 huruf ke isim fa'il. Satu kata dari yang 8 kata tadi itu terserah, pilih. Ya, apakah kata iman, infak, jihad, tasbih, atau kata apa tadi? Muslim, Islam, syirik atau hijrah atau mengharamkan. Silakan dipilih ya. Oke, coba sekarang tebak-tebakan ya. Dari 4 kata ini. 4 kata ini ya. Iman, infak, jihad, tasbih. Oke ya. Oke. Nah ini. Dari 4 kata ini, Bu. Iman, infak, terus jihad, tasbih. Tapi dalam bentuk isim fa'ilnya saya tanya ya. Tebak artinya sama-sama dulu. Mujahid. Orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Oke. Munfiqin. Orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak. Bagus. Mu'minah. Perempuan yang beriman. Iya, perempuan yang beriman. Musabbihat. Perempuan yang bertasbih. Iya, perempuan yang bertasbih. Kemudian mujahidat. Perempuan yang berjihad. Mukminat. Perempuan yang beriman. Munfiqun. Orang-orang yang berinfak. Berarti gampang ya. Masya Allah. Coba Ibu Asma, ada Ibu Asma?
Ada Ustaz. Ya, tebak artinya Ibu Asma yang lain dalam hati. Ibu Asma jawab, munfiqoh. Perempuan yang berinfak. Iya, satu orang ya perempuan ya, berarti perempuan yang berinfak. Bagus. Kemudian mujahidah. Perempuan yang berjihad. Mukmin. Mukmin, orang yang mukmin, orang. Bagus, orang yang mukmin. Sudah sama itu, orang yang beriman atau orang mukmin sama. Ya, karena sudah menjadi bahasa Indonesia dan sudah kita ketahui bersama. Coba pilih satu orang Ibu Asma. Yang belum jawab yang tadi, dari yang belum jawab yang tadi. Ibu Entin, Ustaz. Sudah tadi beliau. Oh, sudah. Ibu siapa? Saya. Itu ada itu yang mengaku. Ibu siapa ini? Ibu Lika. Ibu Lika sudah tadi. Yang lain. Irin, Ustaz, Irin. Ah, ini Mbak Irin. Oh, Mbak Irin, iya. Saya Oke. coba Coba yang yang tanya siapa? Ibu Dewi yang tanya. Ibu Dewi bisa tanya, Bu. Oh, baik. Oke, dari isim fa'il, Bu. Tebak artinya. Tebak artinya munfiqah. 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 perempuan yang berinfak. Perempuan berinfak. Mukminun. Orang-orang yang beriman. Masya Allah. Mujahidah. Mujahidat. Coba diulang, Bu. Mujahidah, ya. Mujahidah, gitu ya? Mujahidah. Mujahidah. Perempuan yang berjihad. Sudah, Ustaz? Oke, sekarang Irin tanya ke siapa? Siapa tunjuk, kemudian tanya. Terakhir, baru kita masuk terjemahan. Siapa Ustaz? Pilih, ada namanya di situ. Nggak apa-apa, latihan Ibu-ibu ya. Ibu Suhari. Ibu Suharyanti, Ibu Har. Ibu Har bisa? Insya Allah. Nah, coba Mbak Irin yang tanya. Nama Ustaz. Mujahid. Orang yang berjihad. Ah, mantap. Mujahidah. Perempuan yang berjihad. Mantap. Munfiqat. Orang yang berinfak. Dibaca bagus lagi Mbak Irin. 6. Musabbihah. Enggak, yang pertanyaan yang tadi diulang lagi. Pertanyaan yang tadi. Oh, sudah dijawab kan yang tadi, Ustaz? Iya, masih keliru. Jawabannya keliru. Oh. Mungkin kurang terdengar bagus. Mujahidat. Munfikun. Mujahidat. Orang yang berjihad. Enggak, bukan yang itu. Kata infak tadi. Yang mana, Ustaz? Munfiqat. Kalau tidak salah tadi. Munfiqah apa munfiqat? Munfiqah. Munfiqat. Nah, dipanjangin Bu. Munfiqat. Gitu dia tadi bacanya. Orang perempuan yang berinfak. Oke, mantap. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Itu isim fa'il Ibu ya untuk yang 4 huruf. Jadi depannya ada huruf mimnya. Mim doma. Oke, mim doma ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak-ibu, kita sekarang menerjemahkan surat apa? Al-Baqarah. Iya. Al-Baqarah, mana Al-Baqarah ini? Sebentar. Ya, kita break dulu Ibu, Bapak-ibu ya. Kita break dulu mungkin 3 menitan. Kemudian kita masuk lagi ya. Ini penting ini ayat-ayatnya kita terjemahkan. Kemudian kita jelaskan tafsirnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tetap masuk lagi ya Bapak Ibu ya.
Slide-nya udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Al-Qur'annya sudah? Ya. Oke. Silakan istirahat dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sudah banyak juga yang setoran ini. Tasmi Al-Baqarah, Ibu Santi, Pak Rasman, Ibu Dewi, Ibu Liana, Pak Indra, Pak Naam, Pak Asma Abdullah, Ibu Lika, Ibu Irin, Ibu Mira. Ya. Ustaz, ada pernah nyari itu Yusola nggak ketemu di mana ya Pak Ustadz? Akhirnya saya cari di Quran yang udah ada terjemahan. Oh gitu ya. Yusola, nanti sebentar. Yusola itu dari kata dasar silah. Oh, sila. Ya, silah kata dasar. Nanti kita cari sama-sama. Ada di kata dasarnya silah, pakai sod silah. Nah, di situ ada yusola. Ya betul sih, banyak yang nggak dapat. Padahal dia ada di kata dasar. Menyambung. Ustadz, Ya. saya mau tanya kalau yang pakai alazina yang fiqudu tuh itu pakai itu isim apa termasuk fi'il mudhari kan dia karena ada Yang mana Bu? Alladzina apa? alazina yang kudun. Yang kuduna. Ya, yang kuduna. Ya, fi'il mudhari itu garisnya merah. Jadi kalau kata dasarnya mencarinya gimana tuh Pak Ustadz? Dia kan hitam itunya Pak Ustadz. Oh, dia nggak pakai kata dasar Bu kalau hitam. Dia langsung dicari seperti itu di huruf ya. Oh, nggak perlu dicari gitu ya Pak Ustadz. Jadi cari Warna langsung. hitam Bu. Oh iya. Yang ada kata dasar itu warna biru. Oh, jadi ini langsung dicari di huruf ya. Abjadnya, di abjad huruf ya. Kamus hitam. Kamus hitam ya. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak Indra, silakan Pak Indra. Dibaca dulu sambil diterjemahkan, Pak. Ayat 27 ya. Alladzina yang kuduna, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallah. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah. Min ba'di mitsaqi. Dari sesudah diteguhkan dia. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusolat. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada dia untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ardh. Dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah sungguh-sungguh orang yang merugi. Masya Allah, Masya Allah. Keren, keren. Bagus Pak Indra. Ya, tinggal saya ulangi lagi nih. Bagus. Allah berfirman ya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang melanggar, ya. Kalau di sini mereka melanggar kan gitu. Cuma kalau kita terjemahan bebas langsung orang-orang yang melanggar. Sebenarnya kalau kaidahnya kan yan kuduna ya di depan waw nun berarti pelakunya mereka, orang-orang yang mereka melanggar. Ya kan? Cuma kan merekanya sudah diwakili di orang-orang yang, ya kan? Orang-orang yang melanggar ahdallah, perjanjian Allah. Min ba'di. Min ba'di sering itu. Sering kalau ada ba'di selalu ada min di depannya. Maka kalau ketemu kata begini nggak usah diterjemahin minnya. Langsung aja ba'di. Ba'di itu apa? Sesudah. Sesudah. Nggak usah bilang dari sesudah. Jadi bilang aja sesudah misaki. Misaki diteguhkan dia. Betul, diteguhkannya berarti. Yang di depan tuh tidak diterjemahkan Pak Ustadz. Yang mana? Min ba'di itu di depannya nggak Ya, diterima. untuk kata yang min ba'di ini
selalu begitu Ibu. Selalu kalau ada kata ba'di pasti ada min di belakang. Sebenarnya bisa Ibu terjemahkan dari sesudah. Bisa kan? Bisa. Sama kan? Dari sesudah. Tapi kalau Ibu mau langsung juga boleh sesudah. Karena memang min selalu gandeng dengan ba'di. Min ba'di. Oke, dari sesudah. Enakan mana Bu? Dari sesudah atau langsung sesudah? Sesudah ya. Lebih apa? Lebih baku ya. Sesudah misaki, sesudah diteguhkannya. Ya, diteguhkannya apa? Perjanjian itu berarti. Wayaqta'una, dan mereka memutuskan. Diteguhkannya tuh apanya itu yang ada hanya di belakang itu berarti nya. Nya, iya betul. Ya. Misak. Atau setelah teguhnya. Ya, teguh berarti maksudnya setelah terjadi perjanjian itu loh. Setelah teguhnya. Ya. Dan mereka memutuskan. Dan mereka memutuskan apa yang amarallahu bihi. Perintah Allah. Nah, amaro ini kan perintah, diperintahkan ya, yang Allah perintahkan. Dari kata amar ma'ruf nahi mungkar, amar. Pemerintah kepada yang baik kan, amar ma'ruf. Amarallah, Allah perintahkan bihi dengannya. Ya. Maksudnya apa perjanjian itu ya. An yusol, an bisa diartikan untuk. An bahwa atau untuk ya. Untuk yusol, untuk disambung. Ah, ini garisnya 2 merah. Berarti dia kalau garisnya 2 merah berarti pasif. Pasif. Di pasif sekarang. Apa? Ya. Pasifnya mudhari pasif. Yusol disambung. Nah, kan ini artinya menyambung. Cuma karena garisnya 2 warna merah berarti disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di bumi, dalam bumi. Ulaika, mereka itulah benar-benar al-khosirun. Bapak Ibu lihat kata al-khosirun. Ini adalah wazan, ini adalah pola apa? Khosirun. Huruf pertamanya panjang. Ini adalah isim fa'il ini. Khosirun. Ya, ini kan khosirun. Garisnya biru kan? Orang-orang yang merugi. Ya. Jadi Allah katakan alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang memutuskan, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah teguhnya perjanjian itu pastinya ya. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya, an yusol, untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di bumi, ulaika humul khosirun, mereka itulah benar-benar atau sungguh-sungguh orang-orang yang merugi. Nah, yang sudah terjemahkan di sini berikutnya Ibu Like. Ya, Pak. Ibu Like, kaifa takfuruna billahi. Silakan. Kaifa takfuruna billahi. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana mereka kafir dengan Allah. Kok mereka kalian? Bagaimana kalian kafir dengan Allah? Wa kuntum amwata, kepada Allah. Wa kuntum amwata, dan kalian adalah dan di sini lebih pas padahal. Wa bisa diartikan padahal. Oh, padahal kalian adalah amwata, orang-orang mati. Ya, betul. Wa ahyakum tsumma yumitukum. Lalu dia hidupkan kalian. Bagus. Kemudian mematikan kalian. Iya, bagus. Tsumma yuhyikum, kemudian dia hidupkan kalian. Bagus. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Mantap. Bagus. Masya Allah, Ibu Like. Barakallahu fiik. Kita rapikan ya. Sudah bagus. Kaifa takfuruna billah. Kaifa warna merah, berarti sudah hafal. Kaifa bagaimana. Takfuruna.
Dari kata kafir. Dari kata kafir, kemudian pelakunya tak di depan, waw nun di belakang. Garisnya merah berarti fi'il mudhari'. Kalian kafir. Billah, kepada Allah. Pada Allah. Ya, bi dengan Allah atau kepada Allah. Bi itu bisa kepada juga. Wa kuntum, padahal kalian adalah atau kalian dulunya, kalian dulu bisa diartikan begitu, dahulu ya. Amwata itu mayat. Amwat. Ya, mati dulu kalian itu dalam keadaan mati. Fa ahyakum. Fa lalu ahya itu dari kata kalian dihidupkan. Dia menghidupkan kum kalian. Summa kemudian yumitukum dari kata mayit. Yumitukum. Nah, kata kerja sekarang ya, yumitukum, dia mematikan kalian. Summa kemudian yuhyikum dari kata hayy lagi, menghidupkan. Kemudian dia menghidupkan kum kalian. Summa kemudian ilaihi, kepadanya turja'un. Kalian dikembalikan. Bagus. Ini garisnya merah 2 ya, berarti di apa dikembalikan? Oke, sebentar saya jelaskan maksudnya. Yang penting terjemahannya sudah jelas ya. Bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Oke, ayat yang terakhir. Ibu Mira, silakan. Ya, huwallazi khalaqalakum. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Oke, mantap. Yang menciptakan bagi kalian apa yang di dalam bumi semuanya. Summastawa ilas sama. Kemudian dia menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia sempurnakan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia dengan segala sesuatunya maha mengetahui. Masya Allah, bagus sekali. Ya, sudah bagus Bu ya. Baik. Syukron Ibu Mira. Huwallazi, dia yang, alladzi huwa dia, alladzi yang. Dia yang khalaqa, garisnya hijau, telah menciptakan. Kan hijau kan, lampau, telah menciptakan lakum, la bagikum kalian, bagi kalian, ma fil ardi, ma apa yang fil ardi, di dalam bumi. Jami'an, semuanya. Ya, jamaah, dari kata jamaah. Jamaah itu kan semuanya, banyak orang. Jamaah, jami'an, semuanya. Thumma, kemudian istawa ilas sama. Kemudian dia menuju ke langit. Fasawwahunna. Ya, falalu sawa, menyempurnakan. Dia menyempurnakan hunna. Hunna ini warna merah. Ada dapat di mana hunna? Perempuan 2 ya Ustaz. Kertas ajaib 2 Ibu, di sebelahnya itu. Ada hunna di situ. Hunna. Perempuan ya, mereka perempuan. Ya, mereka perempuan. Cuma, tapi yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah sempurnakan apa? Langit, karena langit itu perempuan. Maksudnya langit itu kalau dalam bahasa Arab kan, dalam benda-benda itu kalau dalam bahasa Arab kadang ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Si, ada hi. Iya, betul, ada si, ada hi gitu kan. Ada apa? Ada muzakkar, ada muannas. Nah, Allah bilang di sini lalu dia menyempurnakan hunna. Mereka itu maksudnya itu langit tadi, karena yang Allah cerita langit. Ya. Iya, menjadi apa? Kenapa mereka? Kenapa Allah bilang hunna? Mereka, maksudnya mereka itu langit itu karena ada 7 langit itu. 7. Sab'a 7 samawat, 7 lapis langit. Samawat kan sama langit, samawat langit-langit. Tambah kata sab'a 7 lapis langit. Wa huwa, dan dia dengan ya
kulli segala, syai' sesuatu, alim. Alim dari kata ilmu, mengetahui. Dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Atau bisa diterjemahkan bebas, dan dia mengetahui atas segala sesuatu. Dan Allah mengetahui. Saya ulang ya. Dari atas. Saya ulang dari atas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah teguhnya. Ya, berarti perjanjian itu. Setelah teguhnya perjanjian itu ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan mereka memutuskan apa yang Allah telah perintahkan dengannya untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard. Dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khosirun. Mereka itu sungguh-sungguh orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian kafir kepada Allah. Wa kuntum amwatan. Padahal kalian dulu atau padahal kalian adalah amwata. Ya, dulu adalah amwata, mati. Ya, orang-orang yang mati. Fa ahyakum. Lalu dia menghidupkan kalian. Summa yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian. Summa yuhyikum. Kemudian dia menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Huwallazi khalaqalakum. Dia yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a. Apa yang di dalam bumi semuanya. Ya. Atau bisa diterjemahkan bebas, apa saja di dalam bumi. Tsummastawa ilas sama. Kemudian dia menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia menyempurnakan mereka, maksudnya langit-langit tadi, menjadi apa? Sab'a samawat. Jadi 7 lapis langit. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui atas segala sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Syukron semuanya. Kita masuk pada penjelasannya ya. Ini penting kita ketahui Ibu. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang mana? Waktu pekan yang kemarin. Tentang itu ya. Yang orang kafir protes itu ya. Iya. Allah beri permisalan nyamuk, mereka protes kan? Iya. Akhirnya di akhirnya Allah bilang apa? Wama ini di ayat yang ke-26 Bu, terakhirnya apa? Wama yudhillu bihi illal fasikin. Tidaklah dia sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang kafir. Fasik di sini maksudnya kafir. Nah, lanjutan ayatnya masih ada hubungannya. Siapa itu orang-orang yang fasik? Allah jelaskan. Begitu Bu, ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kan Allah bilang tadi apa? Kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Allah bilang alladzina. Apa artinya alladzina? Orang-orang yang fasik itu alladzina, orang-orang yang. Nah, jadi penjelasan orang yang fasik itu ada di sini. Ada ayat setelahnya. Allah mau memberikan sifat-sifat orang fasik itu atau orang-orang kafir itu ayat setelahnya. Alladzina, orang-orang yang apa? Yanquduna ahdallah. Yang melanggar perjanjian Allah. Ya. Perjanjian Allah secara umum. Ya, dilanggar setelah diteguhkannya. Ya perjanjian Allah untuk semua. Perjanjian ini apa sih perjanjian ini? Ya, perjanjian ini Bu, seperti kita waktu masih di rahim ibu kita. Allah bilang apa? Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua kita mengatakan kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu kan perjanjian. Iya. Ya. Para ulama juga mengatakan perjanjian apa saja. Perintah Allah
ya, baik perintah atau larangan, itu perjanjian. Perjanjian antara kita dengan Allah. Ya, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang halal. Ya. Orang-orang yang fasik itu yang melanggar perjanjian Allah setelah Allah teguhkan. Ya. Perjanjian dengan ruh kita itu. Iya. Secara Belum umum. bentuk manusia. Ya, sholat kita itu perjanjian kita dengan Allah. Sholat kita, puasa, kemudian menyembah Allah. Ya. Maka ini orang-orang yang melanggar, itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian sifat yang berikutnya adalah wa yaqta'una, dan mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Kira-kira apa yang terbayang, Pak? Kalau disambung-sambung ini kira-kira apa? Silaturahmi. Ya, silaturahmi itu disuruh sambung sama Allah. Banyak ayat-ayat hadis-hadis menyuruh kita untuk menyambung silaturahim. Bahkan dalam ayat-ayat warisan itu berkaitan dengan saudara-saudara yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu bagian daripada yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, ya. Jadi hati-hati. Ya, ayat ini umum. Memang ini untuk orang kafir ya. Ini adalah pembicaraan Allah kepada orang kafir. Tapi juga pembicaraan Allah kepada kita orang-orang beriman supaya kita tidak terjatuh dalam kesesatan. Dalam pelanggaran ini. Ya. Dan mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Termasuk sholat itu kan harus bersambung terus itu. Sholat 5 waktu, puasa tahun ini, tahun ke depan itu harus bersambung terus. Selama kita masih hidup. Itu Allah suruh sambung perintah-perintah itu. Ya, dan perintah-perintah yang lainnya. Nah, berarti Bapak Ibu, di muka bumi ini ada orang-orang yang mau menyambung, ada orang-orang yang mau memutuskan. Orang-orang yang mau menyambung itulah orang-orang yang beriman. Artinya dia kerjakan terus perintah Allah, dia tinggalkan larangannya. Ada orang-orang yang berhenti dari ibadah-ibadah itu. Ya, itu berarti orang-orang yang memutuskan. Nah, inilah sifat-sifat yang Allah ceritakan. Ini adalah pembicaraan Allah kepada mereka orang kafir itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang kita juga orang beriman, ya, kadang kita melakukan ini. Nah, ini yang harus kita berhati-hati kata Allah. Ya, dan mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Ya. Berbuat kerusakan di bumi itu Bapak Ibu tidak mesti harus hubungan dengan manusia, menebang pohon misalnya, membuang sampah sembarangan, mencelakai orang, tidak mesti seperti itu. Membuat kerusakan di bumi itu adalah melakukan hal-hal yang mengundang murkanya Allah, itu namanya membuat kerusakan di bumi. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu Bapak Ibu adalah hubungan kita dengan manusia, ya perlu. Hubungan kita dengan Allah juga perlu kita perhatikan. Ya, kenapa? Jangan sampai kita ada orang-orang yang bagus kepada manusia, tapi tidak bagus kepada Allah. Maka ini bagian daripada orang-orang yang merusak di bumi. Nggak bisa dipisahkan itu Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa saya nggak sholat. Yang penting hati saya baik. Saya baik sama tetangga. Nggak boleh seperti itu. Akhlak itu ada akhlak sama manusia, ada akhlak sama Allah. Ya, dan orang yang berbuat kerusakan di bumi, orang-orang yang melanggar itu, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau membantu orang, ya, nggak mau justru melanggar perintah Allah. Itulah orang-orang yang mengundang murkanya Allah. Itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Allah bilang, ulaika, mereka itu sungguh-sungguh orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya nanti boleh. Nanti ya. Allah lanjut lagi. Kaifa. Kaifa itu artinya apa, Pak? Bagaimana? Bagaimana. Tapi kadang Ibu, pertanyaan itu tidak bermaksud bertanya. Pertanyaan itu kadang bukan bermaksud pertanyaan, tapi bermaksud untuk merendahkan. Menegaskan. Ya, kadang kita bertanya, kalau pertanyaan kan kaifa haluk, bagaimana kabarmu, itu kan bertanya ya.
Tapi kadang ada pertanyaan Allah yang sifatnya itu nggak mungkin Allah bertanya, tapi sifatnya adalah untuk merendahkan, untuk menegaskan kepada mereka. Ya. Allah bilang kaifa, bagaimana mungkin gitu loh. Ya kan? Kaifa. Allah nggak tanya kaifa, bagaimana? Bukan pertanyaan yang butuh jawaban nih. Bagaimana mungkin takfuruna billah, kalian kafir kepada Allah? Ya. Coba kalian masa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kalian dulu itu adalah mati. Dulu kita ini mati, Bapak Ibu. Maksudnya mati itu kita masih dalam dilahirkan. Iya, ada yang bilang masih dalam bentuk tanah, itu masih mati kita. Karena sesuatu yang belum jadi namanya mati, benda mati kan? Kita dulu waktu masih dalam bentuk tanah, waktu belum diciptakan ya. Maksudnya sebelum nenek moyang kita Adam masih dalam bentuk tanah, itu kan kita benda mati. Iya. Itu kematian kita pertama di situ. Ada juga yang bilang mati pertama kita itu adalah ketika kita masih menjadi sperma atau segumpal darah atau segumpal daging. Ya. Itu adalah kematian kita pertama karena belum jadi apa-apa. Ya, belum ditiupkan ruh. Oke? Bagaimana kalian kafir sama Allah? Kalian dulu itu mati, benda mati. Fa'ahyakum, lalu Allah tiupkan ruh, Allah hidupkan. Kayak kita sekarang ini Allah tiupkan ruh. Ini kehidupan kita pertama ini, Pak. Ya. Kemudian Allah bilang summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian lagi. Kalau ajal menjemput itu mati kedua. Mati yang kedua. Ya. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali. Artinya kita setelah dikubur Allah hidupkan lagi. Nah, ini dalil bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, Allah hidupkan kembali. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, ini dalilnya. Ya, jadi kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama waktu masih jadi sperma atau masih jadi benda mati. Mati yang kedua adalah ketika ajal menjemput kita. Ya, hidup yang pertama sekarang, hidup yang kedua adalah ketika kita dibangkitkan. Nah, wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian kalian dihidupkan kembali, artinya dibangkitkan. Ini juga dijelaskan dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 40. Ya, Allah menghidupkan 2 kali dan mematikan 2 kali. Ini maksudnya ya. Summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Allah lanjut lagi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dia yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi semuanya. Allah mau menjelaskan bahwa tidak ada yang membantu Allah. Ya, Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi, nikmat-nikmat ini yang Allah kasih, Allah mau menyebutkan nikmatnya begitu banyak. Ya, bahwa yang menciptakan itu bukan orang lain, nggak ada yang bantu Allah. Allah hanya sendiri, huwa, dia. Huwallazi, dia yang telah menciptakan bagi kalian di muka bumi ini. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Di sini Allah mau menyebut nikmat-nikmatnya. Dan itu boleh bagi Allah. Yang Allah kasih sama kita, Allah sebut-sebutin, itu boleh. Beda dengan kita, Ibu. Kalau kita sudah kasih orang, nggak boleh kita sebutin. Ya, itu akan batal pahala kita. Kita sudah kasih orang, padahal dulu ini anak ini saya kasih sekolah besar malah jadi begini. Padahal dia dulu saya bantu, sekarang dia sombong sama saya. Saya kasih ini dulu, saya kasih ini. Kalau kita manusia nggak boleh sebut-sebutin begitu. Tapi kalau Allah itu khusus, boleh. Karena sifat kesombongan itu adalah miliknya Allah. Ya Allah. Ya, al-kibriya'u waridai al-kibriya ridai. Dan kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Bahkan namanya Allah sendiri, namanya Allah apa? Al-mutakabbir. Ya. Yang maha menyombongkan diri. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Semakin Allah sombong, semakin sempurna. Kalau kita beda, manusia makhluk, semakin kita sombong, semakin rendah kita. Ya. Semakin Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, aku yang telah ciptakan langit dan bumi, aku yang telah menjadikan kalian hidup, menjadikan semua yang ada di sini.
Ya, itu adalah sifat kekhususan Allah, dan Allah semakin sombong, Allah semakin sempurna. Kalau kita tidak boleh menyebutkan nikmat yang pernah kita kasih orang, menyebut-nyebutnya lagi, ya mengungkit-ngungkitnya lagi, nggak boleh, akan batal pahala kita. Ya, kalau kita sombong malah kita jadi rendah, karena kesombongan hanya pakaiannya Allah. Ya, bahkan nama Allah sendiri Al-Mutakabbir, takabur itu hanya Allah, nggak boleh kita. Jelas Bapak Ibu? Insyaallah. Dia yang telah menciptakan bagi kalian di bumi ini semuanya. Allah sebut-sebut tuh nikmat. Kok kalian kafir gitu kan? Tsumma stawa ila sama, kemudian dia menuju ke langit. Ya, fasawwa kemudian dia menuju ke langit, maksudnya setelah diciptakan bumi, ya. Kemudian langit maksudnya, menuju ke langit maksudnya dia ciptakan langit. Ya, dia ciptakanlah langit menjadi 7 lapis langit, ya, dan dia mengetahui atas segala sesuatu, ya, atas segala sesuatu. Jadi yang disebutkan 7 lapis langit itu, kalau langit biasanya disebutkan 7 lapis, kalau bumi kayaknya nggak pernah saya dapat ayat atau hadis menyebutkan kalau bumi itu 7 lapis. Saya nggak tahu kalau ada. Ada satu ayat Allah katakan Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu. Tapi nggak disebutkan khusus bahwa dia sab'ah, 7. Kalau langit 7 lapis memang itu Allah sering sebutkan. Ya. Ustaz, kan katanya Allah tuh menciptakan berpasangan-pasangan. Jadi kalau 7 berarti bumi juga 7 dong. Bagaimana, Bu? Kan Allah itu menciptakan selalu berpasang-pasangan. Ya. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada betina, ada jantan. Tapi kalau langitnya ada, jadi buminya juga ada 7. Ada bumi. Langit dengan bumi begitu. Pasang-pasangan. Pertanyaannya apa, Bu? Katanya langit 7 tapi bumi nggak ada. Saya tahu bahwa itu 7K. Tapi saya sering mendengar 7 Pak Ustadz, karena Allah menciptakan berpasang. Makanya saya bilang, kalau yang dijelaskan 7 itu hanya langit, dijelaskan angkanya sab'a. Sab'a itu 7. Tapi kalau bumi itu nggak ada disebutkan sab'a, 7 juga. Cuma Allah bilang Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu. Nggak dia bilang 7 juga bumi. Mungkin itu sebagai dalil, mungkin nggak tahu lah. Coba Ibu bisa ini lagi lebih dalam ya. Seperti itu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui atas segala sesuatu. Al-alim. Namanya Allah adalah Al-alim. Masya Allah. Inilah terjemahan dan tafsir sederhana tentang ayat ini Bapak Ibu. Ya, semoga ini terus kita pelajari ya. Kalau bisa Ibu ini dihafalkan, karena sudah mulai tahu-tahu artinya, ini enak kalau sudah dihafalkan ini Bu. Ya. Yang mau saya tanyakan. Oke. Ada lagi? Fasik ini termasuk orang kafir atau orang Islam? Juga dia apa? Memang kafir. Fasik ini di mana letak orang ini? Bagaimana Bu? Fasik ini orangnya termasuk orang kafir kah atau masuk orang Muslim kah dia fasik ini? Siapa? Kan fasik, orang yang fasik. Orang fasik. Oh, fasik. Bagus. Pertanyaannya bagus. Fasik ada 2 Ibu. Fasik ada 2. Ya. Yang pertama fasik yang maknanya kafir. Nah, yang di Allah sebutkan fasik di sini kafir. Yang ayat sini fasik di sini maksudnya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Karena mereka itu melanggar perjanjian Allah, Bu. Ya, mereka itu melanggar perjanjian Allah. Melanggar perjanjian Allah. Ya. Iya, mereka melanggar perjanjian Allah setelah diteguhkannya. Ya. Mereka harusnya beriman kepada nabi-nabi yang lainnya sebagaimana beriman kepada nabi yang lainnya. Enggak boleh membeda-bedakan. Beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Beriman juga kepada Nabi Muhammad, tapi mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu yang pertama. Fasik pertama bermakna kafir. Ya, fasik yang kedua juga bermakna ada perilaku-perilaku fasik itu orang-orang yang beriman. Itu tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari Islam.
Nah, seperti itu. Sebentar Ibu ya, sebentar. Oke, jelas ya? Insya Allah. Kalau fasik yang dimaksud ayat ini adalah orang kafir, orang Yahudi dan Nasoro. Fasik juga bisa berlaku sama orang beriman, tapi fasiknya ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Misalnya, dia sholat, dia bertauhid, tapi misalnya masih minum khamar, itu fasik namanya, Bu. Main judi, ya, itu berarti fasik dia, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, dia masih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, itu fasik. Tapi jadi dia mengerjakan perintah, dia juga mengerjakan larangan, ini namanya fasik. Oke, baik, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Ustadz, maaf satu pertanyaan, Ustadz, Oke. boleh? Kalau itu tadi ada amwata, itu kan diterjemahkan orang-orang yang mati. Tapi itu bukan bentuk isim fa'il ya, Ustadz? Oh, bukan. Amwata itu bukan amwat. Oh, dia jamak, bentuk jamak dari mayat. Kalau satu orang mati namanya mayit. Mayit itu satu orang mati. Kalau banyak orang amwat. Ya, dia bukan bentuk isim fa'il ya. Tapi bisa bermakna ke sana, bisa bermakna ya. Kalau karena dalam jamaknya begitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya rasa cukup pembahasan kita. Insya Allah rekamannya nanti di-share lagi. Tugasnya terjemahkan lagi ayat setelahnya. Ya, ayat berapa Ibu? 30. Ayat 30 sampai setengahnya. Sampai 33. Bisa ya? Insya Allah. Ayat 30 sampai 33. Insya Allah mudah Ibu ya. Baik, kita tutup. Tapi jangan bubar dulu karena ada pengumuman dari Ibu Dewi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ibu Dewi. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Laporan singkat ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Suaranya Ibu Rasulillah. boleh diangkat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini sudah minggu ke-10 kita belajar. Sementara juga mungkin 3 minggu ini kita sudah mulai untuk merencanakan pembangunan pesantren dan masjid Ummul Qura. Sejauh ini donasi yang sudah masuk kepada panitia sudah lumayan, walaupun masih struggling ya, masih berjuang untuk mencapai dana sebesar 600 juta. Sekarang ini kira-kira 10% alhamdulillah sudah kita himpun dengan berbagai cara, dan memang yang paling utama itu memang dari grup kita sendiri. Nah, memang dari awal telah terbukti bahwa kelompok kita kelas C alhamdulillah yang paling banyak kontribusi dalam dalam perencanaan ini, baik secara moral, secara pemikiran maupun secara material ya. Jadi kami dari panitia atas nama Ustadz dan juga panitia yang pertama-tama tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khair kepada semua Bapak Ibu yang menjadi wakifin yang telah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, kemudian juga hartanya. Nah, tentunya ke depan kami tetap mengharapkan